sumberku. Oh Yesus, Kaulah Shalom adik-adik, selamat sore. Gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk harimu ini Tuhan. Kau telah cukupkan kami Bapa. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang melimpah, dan Kau telah kumpulkan kami bersama-sama Tuhan walaupun secara online Bapa. Tetapi kami mengucap syukur untuk hal itu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan pandemi ini berlalu atas kami Bapa, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama di rumah-Mu Bapa, karena kami rindu Tuhan bertemu teman-teman kami Tuhan, bermain bersama dan juga mengenalkan Engkau Tuhan. Tuhan, tak lagi Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Lia. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai pada sore hari ini. Kita mau pujikan dengan berdiri ya. Kita mau sama memuji kita dari matahari. Adik tirukan gerakan Kak Lia. sampai pada
Puji nama Tuhan, adik-adik boleh duduk kembali. Kita sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau memujikan Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik siapkan hati adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita memujikan Ku Mau Cinta Yesus. Tirukan Kak Lia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, lagu pujian yang telah kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau sertai kami Tuhan, Kau memberkati kami, Kau juga memberkati guru kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami hanya berasal dari Engkau,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, bertemu lagi dengan kita para guru sekolah minggu di ibadah vlog sekolah minggu. Nah, pada kesempatan kali ini Koko Christian akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tidak usah diturunkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh ada ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan hingga detik ini ya Tuhan, menjalani kehidupan kami. Berikan kami kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu buat kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, mendengarkan, memahami, mengingat-ingat apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Bahkan terlebih berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati ya guru-guru kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, guru-guru kami yang sudah melayani-Mu ya Bapa, kiranya ya Tuhan pelayanannya boleh Engkau jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Kalau pada minggu kemarin ceritanya yaitu tentang Daud dan Yonatan. Nah, Daud dan Yonatan ini adalah sahabat. Tahu nggak adik-adik bedanya sahabat sama teman itu apa? Nah, kalau teman itu kita itu misalnya Koko Christian nih sama Koko Arven nih. Ya kita cuma tahu aja. Koko Christian tahu Koko Arven ini rumahnya di mana, adiknya siapa, papa mamanya siapa. Koko Christian tahu. Tapi kalau Koko Christian ini sahabatnya Koko Arven, nah Koko Christian ini bakal tahu apa sih yang kesukaan makanannya Koko Arven ini apa. Misalkan Koko Arven ini sukanya apa? Somai ya. Koko Arven ini kalau diajak guyon ini, guyon yang gimana sih biar dia itu suka. Apa sih yang nggak disukain sama Koko Arven? Nah kayak gitu, itu namanya sahabat. Jadi mengenal lebih dalam, nggak cuma kenal, oh aku tahu papamu, aku tahu mamamu namanya siapa, aku tahu rumahmu. Nggak sekedar dari itu aja, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Jadi itu yang namanya sahabat. Nah, Daud dan Yonatan ini kan sahabat nih. Mereka ini punya janji nih, satu dengan yang lain. Nah, kebetulan Yonatan ini, si Daud ini punya janji sama Yonatan. Anggap ini Daud ya, ini Yonatan. Nah, Daud ini punya janji sama Yonatan. Nah, kalau kita punya janji sama seseorang, berarti kita harus apa, adik-adik? Harus kita tepatin ya kan? Masa udah janji terus kita nggak tepatin? Gimana perasaan orang yang kita kasih janji? Pasti gak bakal mau percaya lagi sama kita, kayak gitu. Nah, si Daud ini punya janji bahwa dia akan tetap mengasihi apa? Yonatan ini punya omongan ke si Daud ini, kalau aku nanti mati, tolong jagai keturunanku. Nah, Daudnya nyanggepi permintaannya si Yonatan. Nah, dia bilang bahwa dia bakal tetap mengasihi keturunannya Yonatan, bahkan setelah Yonatan itu meninggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca firman Tuhan pada 2 Samuel. Bentar ya adik-adik ya. 2 Samuel, mari kita buka di 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ke 13. Mari kita baca dengan perikop Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar.
Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan tuanku kepada tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 12, Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Kemudian demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ya, kalau kita ingat cerita minggu lalu ya, bahwa Daud ini selalu aja dijebak sama si Raja Saul, biar dia apa? Biar dia meninggal. Caranya gimana? Disuruh maju ke medan perang. Nah, pada suatu ketika ternyata ketika maju bersama-sama 3 orang ini, Daud, Saul, sama si Yonatan, ternyata Saul dan Yonatannya meninggal di medan perang. Nah, kemudian yang naik tahta menggantikan Raja Saul adalah si Daud. Nah, kebiasaan pada zaman dahulu, zaman kerajaan adalah apa, adik-adik? Bahwa zaman kerajaan, kalau namanya kerajaan berarti raja selanjutnya adalah keturunan dari raja sebelumnya. Saul juga meninggal, yang menjadi rajanya, anaknya pun juga meninggal. Nah, jadi tidak ada yang menggantikan kekuasaan tersebut, karena pada saat itu Mephiboset masih berumur 5 tahun ketika ayahnya si Yonatan ini meninggal. Nah, kemudian terpilihlah Daud diangkat menjadi seorang raja. Nah, kalau kita pakai kasih yang dari manusia, pasti Daud ini bakal membenci keluarganya Saul sampai keturunan-keturunannya berikutnya. Karena apa? Oh, orang ini sering mencelakai saya. Oh, seorang ini gak pernah baik sama saya. Saya gak perlu baik sama orang ini, kayak gitu. Tapi kenapa Tuhan pakai Daud? Buat apa? Mengasihi keturunan-keturunannya Saul dan Yonatan ini. Terbukti dari yang setelah kita baca dari 2 Samuel 9 ini, bahwa apa? Daud tetap mengasihi keturunan-keturunannya Raja Saul dan Yonatan. Karena apa? Dia sudah berjanji juga bahwa dia akan mengasihi keturunannya Yonatan. Nah, ingat adik-adik ya, kalau kita sudah membuat janji sama seseorang, kita harus menepatinya. Kita nggak boleh menghancurkan kepercayaan orang lain pada kita, sekalipun orang itu sudah meninggal. Nah, sama kayak Daud ini. Padahal kan bisa aja kalau Daud nggak punya kasih yang dari Tuhan, bisa aja dia mengingkari janjinya. Toh yang dikasih janji juga sudah meninggal, kan keturunannya nggak tahu janjinya dia sama ayahnya Mephiboset, ya kan? Masa Mephiboset tahu janjinya papanya kemarin sama Daud harus mengasihi keturunannya? Kan enggak. Tapi Daud ini tetap setia bahwa dia menepati janjinya kepada Yonatan. Nah, si Saul dan Yonatan ini meninggal pada saat Mephiboset masih berumur 5 tahun. Nah, mendengar kabar bahwa Saul dan Daud ini meninggal, seluruh hamba kerajaan itu pada takut ya adik-adik. Mereka membawa kabur semua keluarganya Daud dan Yonatan ini. Si Saul dan Yonatan ini dibawa kabur.
Nah, ketika dalam perjalanan ini terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kakinya Mephiboset ini menjadi luka alias cacat. Dia menjadi anak yang lumpuh sampai hingga besarnya juga tetap lumpuh, tidak bisa disembuhkan. Alhasil dia hidup menjadi keluarga yang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga kerajaan. Dan Daud pun menggantikan si Yonatan naik menjadi seorang raja. Si Mephiboset ini hidup dalam ketakutannya sendiri, di mana dia menganggap bahwa Daud ini bakal mencari dia, kalau ketemu bakal diapa-apain, dapat disakiti. Karena apa? Wah, Daud ini pasti dendam nih sama keluargaku. Namun kenyataannya enggak ya adik-adik ya, karena kalau sudah Tuhan pakai seseorang, Tuhan itu pasti ngasih kasih yang bukan dari manusia ya adik-adik, dimana ya nggak bisa kita pikirin pakai akal kita kayak gitu. Dimana benar, malah Daud ini berusaha terus mencari keluarganya Yonatan. Dimana sih keluarganya Yonatan ini? Aku mau menepati janjiku buat keluarganya Yonatan. Dan benar, dia menyuruh hambanya yang bernama Ziba, disuruh mencari keturunannya Raja Saul tadi. Ketemulah ini Mephiboset, anaknya Daud. Nah, setelah ketemu dibawalah dia ke kerajaan. Dia gemet, dia ketakutan ya adik mau ketemu Daud. Soalnya kan dia berpikirnya bahwa Daud ini mau membalas dendam kakeknya, dimana kejahatan kakeknya kemarin itu begitu buruk. Kalau menurutnya dia mungkin dia diceritai juga ya, mungkin ya sama hamba-hambanya, bahwa dulu ini loh kakekmu ini sering mencelakai Daud. Makanya dia kan menimbulkan pemikiran bahwa oh, Daud ini pasti dendam sama aku kayak gitu, keturunannya Raja Saul. Tapi ternyata apa? Ternyata Daud ini gak malah dendam, gak bales kejahatannya Raja Saul buat dia, tapi dia tetap menepati janjinya buat Yonatan. Dia malah mengajak si Mephiboset ini makan bersama, mengajak makan sehidangan bersama, semeja dengan raja ya. Suatu kebahagiaan tersendiri lah kalau buat orang biasa terus makan sama raja kayak gitu. Ibarat kita makan sama presiden, kita pasti seneng ya. Nah, dan hingga seluruh aset keluarganya, ladangnya diberikan lagi, dikembalikan ke Mephiboset yang menjadi haknya kayak gitu. Kalau kita lihat dari sini bahwa Daud ini dipakai Tuhan sangat luar biasa ya adik-adik, bahwa kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin dia bakal mengasihi keluarga orang yang sudah mencelakai dirinya. Nah, kita harus belajar mengasihi seperti halnya Daud, nggak memandang masa lalu orang tersebut, nggak memandang fisik orang tersebut, minimal dua ini ya. Soalnya apa? Terkadang kita itu kalau mengasihi orang itu lihat masa lalunya pertama, yang kedua melihat fisiknya. Nah, meskipun nanti kita bakal ketemu orang-orang yang berbeda sama kita, baik itu rasnya, baik itu bentuk tubuhnya, entah itu dia cacat atau tidak, kita harus tetap mengasihi orang tersebut. Terus selanjutnya apa? Kita nggak boleh, kalau mengasihi orang lain nggak boleh memandang masa lalunya juga. Misalkan, oh orang tuanya pernah ngehina aku kok, jelek-jelekin aku, gak mau wis aku bantuin orang ini, wis gelo aku seloro hati, gak boleh ya adik-adik ya. Jadi kita harus tetap mengasihi orang tersebut. Yang ketiga apa? Kita harus menepati janji kita, sama kayak Daud menepati janjinya buat Yonatan. Kalaupun kita nggak pernah membuat janji buat mengasihi, kita harus tetap mengasihi. Karena apa? Kita itu orang Kristen. Apa sih yang membedakan kita sama agama yang lain? Ya karena kasih kita. Karena di ajaran yang lain tidak diajarkan untuk mengasihi orang lain yang yang jahat sama kita. Kalaupun di ajaran yang lain bilang bahwa kita harus berbuat baik, ya karena orang lain juga baik sama kita. Tapi kalau di Kristen kan beda. Orang lain jahat sama kita. Contohnya, Daud dijahati sama Saul, tapi dia tetap baik sama
keturunannya Raja Saul. Nah, di Kristen itu bedanya di situ ya adik-adik ya, bahwa kita diajarkan untuk mengasihi, tidak melihat apapun, tidak melihat masa lalunya yang keluarganya yang buruk, masa lalunya atau kecacatan tubuhnya, postur tubuhnya yang beda dari kita, tapi kita harus tetap mengasihi apapun latar belakang orang yang kita kasihi. Dan ada konsekuensinya kalau kita mengasihi orang lain itu. Mungkin waktu kita, mungkin materi kita. Kan gak mungkin kita mengasihi tapi gak ada pengorbanannya. Ya gak ada, Dek. Sekarang kayak kita mengasihi teman kita mau ngajarin dia matematika, kita juga harus ada pengorbanannya. Pengorbanan apa ya? Waktunya kita korbanin buat ngajarin teman kita. Terus bukunya yang kita coret-coret buat ngajarin, tintanya, itu juga materi yang kita korbankan. Kalau kita belum berkorban, itu namanya bukan mengasihi ya adik-adik. Kalau mengasihi itu pasti ada pengorbanan yang kita berikan. Jadi kalau kamu bilang aku mengasihiku, ini anak-anak di jalanan yang tiap hari ngamen, orang-orang cacat yang jualan koran, aku mengasihinya kok. Tapi apa? Kamu cuma lihatin orang tok. Kamu gak ngasih beli korannya, kamu gak ngasih uang kecil lah, uang receh buat mereka. Itu namanya bukan mengasihi, itu mengasihani. Beda ya adik-adik ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa kalau kita mengasihi, kita itu pasti memberikan suatu pengorbanan, sesuatu yang kita berikan buat orang ini. Kalau kita belum memberikan sesuatu buat orang ini yang dapat dia terima, itu namanya bukan mengasihi ya titik. Itu namanya mengasihani ya. Jadi kita cuma pakai perasaan kita aja. Oh sakno yo wong iku yo, aduh kekurangan, tapi kita nggak bantuin apa-apa kayak gitu adik-adik ya. Sama kayak Daud. Coba kalau Daud cuma mengasihani si Mephiboset, ya wis dilihat aja dari jauh, oh iku anaknya Yonatan iku, oh saiki wis pincang iku wis, ya wis lah sakno yo. Paling cuma gitu aja, mengasihani. Tapi dia mengasihi, dibawalah dia ke kerajaan, dipanggil, bahkan dikasih ladang, diajak makan satu meja. Itu baru namanya mengasihi. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi orang lain. Mengasihi itu harus ada sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang diberikan kepada orang tersebut, dapat digunakan ke orang tersebut. Itu baru namanya mengasihi. Sama kayak Tuhan Yesus itu apa? Mengasihi kita. Buktinya apa kok? Ya Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita. Terus apa yang kita terima? Kerajaan surga. Daud ini menginterpretasikan Tuhan Yesus buat kita. Sama halnya kayak kita ini orang yang berdosa, kita ini bukan orang yang baik. Kecenderungan manusia itu berbuat jahat. Kalau ditimbang-timbang setiap hari, kejahatan sama kebaikan kita banyak jahatnya. Nah, kemudian Tuhan ini datang ke dunia mengasihi kita, mengajak kita buat percaya sama Dia. Terus kita dikasih apa? Dikasih kerajaan surga. Nah, sama kayak Daud mengasihi Mephiboset yang cacat dan keluarganya yang menyakiti hatinya Daud, mencelakai Daud. Nah, sama kayak Tuhan Yesus ke kita. Kita ini gak ada baik-baiknya loh adik-adik. Kalau mau dibilang baik itu, ya baiknya itu cuma secuil gitu. Tapi sisanya itu buruk semua, gak ada baik-baiknya. Tapi Tuhan mau tetap mengasihi kita, bahkan berkorban buat kita kayak gitu. Jadi sama halnya kayak kita. Karena apa? Tuhan Yesus juga pernah berjanji bahwa Dia pernah berjanji apa? Datang ke dunia, mati, bangkit pada hari yang ketiga, ya toh, naik ke surga, memberikan rumah buat kita. Dia menepati janjinya. Dia memberikan contoh buat kita bahwa kita ketika sudah berjanji, kita harus menepati janji tersebut. Jadi ingat-ingat firman hari ini bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi itu harus ada pengorbanannya. Pengorbanan yang dapat dirasakan sama orang yang kita kasihi. Yang kedua yaitu kita harus menepati janji kita. Apapun yang sudah kita buat selama itu baik, janji kita harus tepatin. Sama apa?
mengingat kasihnya Tuhan Yesus buat kita, bahwa kita ini orang yang nggak ada baik-baiknya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, menyayangi kita, berkorban buat kita. Kayak gitu adik-adik ya. Jadi cerita hari ini sekian. Kita mau akhiri dengan berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Nggak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan apa yang menjadi sebagian dari firman-Mu tentang Daud dan Mephiboset ya Tuhan. Biarlah teladan Daud boleh kami terima, boleh kami tiru, dimana ya Tuhan beliau mengasihi keluarga Yonatan dengan sangat baik tanpa memandang kejelekan yang telah dilakukan oleh Raja Saul. Bahkan ya Tuhan, dia juga menepati janjinya buat Yonatan bahwa dia akan mengasihi keluarganya Yonatan hingga keturunan-keturunannya, ia juga akan mengasihinya. Ajar kami ya Tuhan meneladani sikapnya, menjadi orang yang tepat janji, tidak menyia-nyiakan kepercayaan orang lain buat kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan mengasihi orang lain, tidak memandang fisik, keterbelakangan mereka, tidak memandang masa lalu mereka, tidak memandang hal-hal buruk yang daripada mereka, tapi ya Tuhan kami boleh tetap baik dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Tolong berkati guru-guru kami yang sudah melayani-Mu, kiranya ya Tuhan makin hari boleh semakin heran, makin hari boleh makin Kau pakai ya Tuhan untuk membimbing kami pada iman kami ya Bapa. Kalau sebentar kami hendak mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kiranya Kau mau jaga lindungi kami senantiasa, berikan kami kesehatan, kekuatan, biarlah ya Tuhan kami boleh bertemu pada jam-jam ibadah lain, boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan ya Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau mau sempurnakan setiap pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami terima boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nilai-nilai kebenaran firman-Mu boleh kami ambil dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Demikian juga dengan adik-adik sekolah minggu yang ada, biarlah Kau mau berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, berikan hikmat marifat yang dari surga supaya mereka dapat bersekolah dengan baik, berprestasi dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kedua orang tua mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pemeliharaan kasih-Mu melalui orang tua yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami bersama, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, bukan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran.
Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih dan setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.